Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih karunia Tuhan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita tidak bisa bertemu tetap muka langsung, tidak bisa onsite. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sediakan sarana media yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan segala isinya. Salam damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus, turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka ibadah kita dengan memberikan pujian bagi Allah yang mulia, karena hanya Allah satu-satunya yang kekal, yang mulia di dalam kehidupan kita. Bagi Allah yang mulia.
jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Kau Raja yang mulia dan besar. Kau terus mengarungi dan mengendalikan hidup kami Tuhan. Kau terus memberikan yang terbaik atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, layakkan kami pada pagi hari ini untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk memberikan tubuh kami ini Tuhan menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Juga pimpin juga untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong biar setiap kami terus menerima kebenaran firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar ada yang keterbatasan yang ada, Kau juga terus tutup bungkus Tuhan, untuk semua jaringan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tetap bangkit berdiri. Kita tetap mau memberikan pujian bagi Tuhan, karena kita tidak boleh lelah ya di tengah kondisi yang seperti ini. Tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lelah, berikan pujian. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, kita harus jangan lelah ya, walaupun di tengah pandemi yang sekarang tidak memungkinkan kita onsite, tapi kita tetap mau terus di ladangnya Tuhan, kita berikan yang terbaik semampunya. Ya, Tuhan Roh Kudus yang memampukan kita. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Tuhan, pakai hidup kami, inilah hidupku Tuhan.
Saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa. Benar ya Tuhan, bagimulah seluruh hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Bapa di surga, untuk anugerah dan kasih Tuhan kepada kami, di mana pada saat ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan diri kami dengan kekuatan, dengan kesehatan yang begitu baik. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan, karena kami percaya semua itu hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus, yang menolong, memampukan, dan melayakkan setiap kami, untuk kami sungguh boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sepanjang bulan Juli ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana seorang murid Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, sepanjang bulan Juli kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana cara pandang seorang murid itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Minggu pertama Bapak Ibu kita melihat bagaimana seorang murid Kristus itu harus punya arah hidup yang jelas di dalam kehidupannya. Lalu di dalam minggu yang kedua kita juga telah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana seorang murid harus memiliki cerminan kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan baru minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bagaimana seorang murid butuh sebuah perjuangan di dalam ia melakukan atau mempraktekkan kehidupannya sehari-hari. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, di minggu yang keempat ini, yang bertepatan dengan hari ulang tahun GKKH yang ke-45, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu satu tujuan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari saya ajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-16. Kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku, Paulus, menasehati kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan inilah ia memberikan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar dan tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Senang dan berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman, dan yang terus berjuang melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita memperhatikan foto berikut ini. Di next saja. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan foto ini, saya yakin dan percaya setiap kita tahu, langsung terbersit di dalam benak kita apa yang ada di dalam foto ini ya. Ada udang, ada batu begitu ya. Tentu setiap kita langsung berpikir sebuah istilah, sebuah ungkapan atau peribahasa yang mengungkapkan bahwa ada udang di balik batu ya. Tentu ungkapan ini sudah sangat familiar bagi kita dengar bersama-sama ya. Lalu belakangan ini saya mendengar ada orang yang mengubah ungkapan atau peribahasa ini dengan mengatakan bahwa bukan hanya ada udang di balik batu, tetapi ada apa? Ada udang di balik bakwan, betul ya? Kalau kita makan bakwan ada udang di situ ya. Terus ada udang di balik apa lagi? Capcay gitu ya. Ada udang di balik tempeye misalnya begitu ya. Bapak Ibu banyak sekali ya. Bapak Ibu, ada udang di balik apapun, artinya peribahasa ini adalah ingin mengatakan bahwa ada niat tersembunyi ya dari perbuatan seseorang begitu ya. Ada niat tersembunyi dari perbuatan seseorang. Kelihatannya ingin berbuat baik, namun hatinya belum tentu tulus dalam perbuatan baiknya. Kalau saya bahasakan dengan sederhana, orang yang seperti ini ada maunya. Betul ya? Orang seperti ini ada maunya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pernah nggak kita berjumpa dengan orang yang seperti ini? Dulu waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu, setiap hari saya ditelepon sama customer saya, ngapain? Mereka setiap hari ngajak saya makan siang, Bapak Ibu. Jadi dulu itu nyaris setiap siang tuh makan siang saya itu ditraktir sama customer. Kenapa Bapak Ibu customer saya begitu loyal dengan saya ngajak saya makan siang? Oh ternyata setelah saya telusuri, ternyata para customer itu ada maunya Bapak Ibu ya. Jadi ajak saya makan siang, waktu dimakan siang itu ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya minta barang lebih banyak supaya saya kasih ke mereka begitu ya. Jadi ada maunya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian pula dengan pelayanan kita di dalam gereja, ya. Demikian pula dengan pelayanan kita di dalam gereja. Tentu apabila saya tanya kepada banyak orang atau Bapak Ibu saya tanya, kira-kira apa motivasi atau alasan Bapak Ibu melayani, gitu ya. Tentu ada berbagai alasan atau motivasi saya dapatkan dari orang-orang yang saya tanya tentang apa alasan atau motivasi Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan, begitu ya. Mungkin saja ada orang yang mengatakan, oh saya melayani karena saya suka dengan anak-anak, maka dia melayani di sekolah minggu ya. Atau yang mengatakan, mungkin ada yang mengatakan, oh saya melayani karena saya banyak waktu begitu ya, sehingga saya mau cari kegiatan begitu ya. Atau ada juga orang yang mengatakan mungkin ya saya melayani karena saya pengen ada komunitas begitu ya, ada komunitas ya. Atau saya juga pernah mendengar orang mengatakan saya melayani karena ada si doi gitu ya di gereja gitu ya, biasanya anak muda nih ya.
Nah, maka saya melayani di gereja karena ada si doi ya, ada gebetannya di gereja ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu ya sah-sah saja motivasi atau alasan orang melayani seperti itu ya. Tidak ada yang salah, sah-sah saja. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin mengatakan orang-orang seperti ini tentu tidak punya dasar yang kuat dan benar di dalam hal melayani. Apabila ada gesekan, apabila ada konflik sedikit saja, maka orang-orang yang seperti ini akan sangat mudah sekali mundur dari pelayanannya. Orang-orang seperti ini akan sangat mudah sekali kecewa akan pelayanan yang dilakukan. Ya, bahkan secara ekstrim mungkin mereka akan meninggalkan gereja dan menyalahkan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena ya mereka tidak punya dasar yang kuat dalam memahami sebuah pelayanan kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar yang benar untuk kita boleh melayani? Apa yang harus menjadi dasar kita untuk melayani? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melayani, kita ingin bertumbuh secara rohani, bukan? Seseorang yang bertumbuh secara rohani, maka aplikasi dalam kehidupannya adalah tentu dia melayani. Ya, tentu dia akan melayani Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya apa yang harus menjadi dasar bagi setiap kita di dalam kita melayani? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang saya bacakan tadi di dalam Efesus pasal 4, kita menemukan di situ adalah tentu di ayat yang pertama saja kita sudah jelas melihat bahwa ini adalah merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di kota Efesus. Ya, nasihat Paulus jelas dikatakan supaya jemaat itu bisa bersatu meskipun mereka mendapatkan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, nasihat Paulus hanya satu, supaya jemaat di Efesus bisa tetap bersatu walaupun mereka punya karunia yang berbeda-beda. Apa nasihat Paulus yang kita lihat? Kita lihat yang pertama, untuk bersatu Paulus katakan dalam ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, inilah yang Paulus inginkan Bapak Ibu dari jemaat, bahwa mereka harus menunjukkan kasih mereka dengan saling membantu. Ya, melalui sikap apa? Rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketiga karakter yang muncul ini tentu adalah menjadi dasar supaya kita bisa bersatu adanya. Ketiga karakter yang muncul ini, rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar, sangat jelas tercermin di dalam diri Yesus ketika dia melayani, ketika dia ada dalam dunia ini. Bagaimana Yesus begitu rendah hati, bagaimana Yesus melayani dengan lemah lembut dan dengan sabar. Dan inilah yang Paulus inginkan terjadi kepada jemaatnya yang ada di kota Efesus, supaya mereka boleh membangun sebuah kesatuan yang kuat dengan saling membantu, dengan menunjukkan kasih mereka dengan saling membantu, dengan sikap yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tentu nasihat Paulus tidak berhenti sampai di sini. Paulus mengetahui ketika kesatuan itu sudah terbangun, Paulus paham betul untuk mempertahankan kesatuan tentulah tidak mudah. Ya, kalau kita lihat nasihat Paulus yang berikutnya Bapak Ibu di dalam ayat 3 sampai ke 6, Paulus mengatakan dan berusahalah memelihara kesatuan oleh roh dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi Paulus ingin menekankan ketika kesatuan itu sudah terbangun, maka jemaat juga perlu untuk memelihara yang namanya kesatuan itu. Karena tidaklah mudah, Paulus ingat tidaklah mudah kesatuan itu yang sudah terbangun terus dijaga. Karena apalagi pada waktu itu banyak sekali timbul guru-guru palsu, ada banyak pengajar-pengajar palsu yang ingin menyesatkan, yang ingin menggoyahkan iman para jemaat di kota Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jelas sekali Paulus mengingatkan setelah nasihatnya untuk mereka bersatu, mereka pun terus diingatkan supaya mereka terus pelihara kesatuan yang sudah terbangun itu. Sama halnya Bapak Ibu ketika kita lihat ada seorang juara begitu ya, orang yang juara atau
pemenang begitu ya, tentu hal yang paling sulit bagi seorang juara atau pemenang adalah bagaimana dia mempertahankan juaranya, mempertahankan kemenangannya ya. Misalnya ya beberapa waktu yang lalu ya, di awal bulan Juli kita lihat ada Piala Eropa begitu ya. Nah, kita mendapati bahwa Italia yang menang begitu ya. Nah, tugas timnas Italia ini tentu tidaklah mudah untuk Piala Eropa berikutnya. Kenapa? Karena mereka mengemban satu beban yang khusus, yaitu beban sebagai juara Eropa, pemenang. Nah, mereka akan terus memikirkan bagaimana mempertahankan juara ini untuk Piala Eropa berikutnya. Atau hari-hari ini, sekarang-sekarang ini Bapak Ibu kita lihat ada begitu banyak olahragawan yang sedang berjuang mempertahankan juaranya di Olimpiade, di Tokyo, di Jepang sana Bapak Ibu. Atau adik-adik yang sekolah yang sudah dapat ranking 1, pastinya akan terus berusaha mempertahankan juaranya di kelas, bukan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu untuk mempertahankan itu tidaklah mudah. Sama halnya di masa-masa pandemi ini, saya sering mendengar ada beberapa jemaat mengatakan bahwa di masa-masa seperti ini, usaha mereka untuk bisa bertahan saja itu sudah luar biasa sekali. Jangan boro-boro memikirkan omset yang tinggi, Bapak Ibu. Untuk bertahan, bisa bertahan saja, itu sudah luar biasa sekali ya. Tidak merumahkan karyawan, itu sudah hebat sekali ya. Bagaimana bertahan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian pula dengan yang dimaksud oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Efesus. Kesatuan yang sudah mereka bangun harus tetap dipelihara. Kesatuan yang sudah dibangun harus tetap dijaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya pernah tanya kepada beberapa orang, saya bertanya hal demikian. Kira-kira dari 2 orang ini, mana yang punya semangat lebih hebat? Mana yang punya semangat lebih tinggi? Orang pertama adalah orang yang baru saja bertobat. Ya, orang yang baru bertobat dengan orang yang sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun sudah bertobat. Mana di antara kedua orang ini punya semangat mengikut Tuhan lebih besar? 10 orang saya tanya, 10 mengatakan bahwa yang paling semangat ikut Tuhan, semangatnya adalah orang yang baru bertobat. Bapak Ibu setuju? Kenapa kenyataan ini bisa terjadi Bapak Ibu? Kenapa orang yang baru bertobat ini punya semangat yang lebih besar daripada orang yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun sudah bertobat? Kenapa ini melempem, ini tetap semangatnya lebih kuat? Ya jelas, mereka orang yang sudah bertahun-tahun ini terkadang lupa memelihara imannya, lupa mempertahankan imannya. Oleh karena itulah di dalam bacaan kita di ayat 3-6 Paulus mengingatkan mereka untuk bisa memelihara kesatuan yang sudah terbentuk. Mereka butuh mengingat kasih Allah, mengingat kasih Kristus yang mula-mula, bagaimana Kristus mengubah hidup mereka. Demikian pula dengan kita. Orang-orang yang sudah bertobat lama, terkadang kita melupakan kasih Tuhan yang mula-mula itu. Maka daripada itu nasihat Paulus tepat sekali Bapak Ibu. Kita perlu mempertahankan kesatuan kita. Kita perlu mempertahankan iman kita. Dengan apa? Dengan kita terus mengingat kasih Allah yang mula-mula itu. Yang telah terjadi dalam kehidupan kita, yang telah mengubah kita, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju kepada terangnya. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu untuk terus memelihara iman dan kesatuan kita di dalam melayani Tuhan. Di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Paulus ingin mengatakan seringkali jemaat melihat karunia yang berbeda. Kok aku dikasih karunia begini, dia kok dikasih karunia yang begitu. Saya mau dong karunia seperti itu. Seringkali karunia yang berbeda ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri hati satu dengan yang lain Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya karunia yang berbeda-beda ini bukanlah untuk menjatuhkan, bukanlah diperuntukkan untuk saling iri satu dengan yang lain. Tetapi Allah yang maha tahu itu, tahu persis kemampuan tiap-tiap orang. Maka daripada itu Kristus memberikan sesuai dengan
kemampuan kita masing-masing. Kristus memberikan karunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu begitu adil, bukan? Maka daripada itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita yang tidak bisa bermain musik, jangan paksakan ambil pelayanan main musik. Kita yang suaranya pas-pasan dalam bernyanyi, jangan paksakan jadi singers gitu ya, jadi WL begitu, jangan paksakan. Masih banyak pelayanan-pelayanan yang lain. Mungkin ada karunia lain yang Tuhan kasih kepada kita. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu, setiap orang percaya, setiap murid Kristus, pasti mendapat karunia dari Tuhan. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, setiap kita pasti Tuhan beri karunia. Bapak Ibu, saya pernah mendengar seorang berkata kepada saya ketika saya berkata bahwa semua orang pasti Tuhan kasih karunia. Dia mengatakan, saya sudah pikir lama, tetapi saya tidak menemukan karunia apa yang Tuhan kasih kepada saya. Ternyata Bapak Ibu, orang ini hanya punya kacamata melihat pelayanan itu adalah yang kelihatan di gereja saja. Dia mengatakan saya tidak bisa main musik, suara saya pas-pasan gitu ya. Sudah jelas saya tidak bisa melayani di bidang musik dan WL begitu ya, di depan mimbar, tidak bisa. Saya bilang, wah Bapak bisa jadi usher gitu ya. Waduh, jadi usher kan harus murah senyum, saya susah. Kayaknya urat senyum saya udah putus katanya gitu ya. Saya susah senyum, gimana mau jadi usher? Gak bisa. Ya udah Bapak jadi petugas kolektor aja. Ini di sebelum masa pandemi gitu ya. Waduh, pembawa kantong kolektor juga gak berani saya gemetaran kalau ketemu orang banyak begitu ya. Aduh, susah juga orang begini pikir saya. Tapi saya yakin. Saya bilang sama dia, saya yakin Bapak bisa. Dia bilang, mana apa yang bisa saya lakukan? Bersingkat cerita Bapak Ibu, suatu waktu Bapak ini akhirnya berkata, benar, ternyata saya punya karunia yang Tuhan kasih. Bapak Ibu tahu apa karunia pelayanan yang dia lakukan? Mungkin tidak ada yang kepikiran ada pelayanan seperti ini. Saya pribadi pun ketika mendengar, wow, luar biasa. Tuhan bisa pakai setiap kita. Bapak Ibu tahu? Penasaran? Ya, saya kasih tahu ya daripada penasaran gitu ya. Bapak Ibu, Bapak ini ternyata dia melayani jadi apa? Jadi tukang bersih-bersih gereja. Bukan berarti dia kerja di gereja, enggak. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Bapak ini tahu bahwa ibadah jam 7, maka Bapak ini juga tahu bahwa yang melayani hari itu, WL, singer, pemain musik biasanya datang 1 jam sebelum ibadah. Berarti jam 6. Nah, apa yang dilakukan Bapak ini? Bapak ini datang jam 5, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia bersihkan ruang ibadah. Dia bersihkan ruang ibadah, dia lap kursi-kursi, dia ambil kalau ada sampah dia buang. Dia bersihkan, dia pastikan ruang ibadah sudah bersih. Itulah yang dia lakukan setiap minggunya. Itulah pelayanannya. Dan dia katakan kepada saya satu hal yang mengejutkan saya. Saya menikmati dan sukacita sekali melayani hal itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah, bukan berarti saya bilang mau katakan bahwa Bapak Ibu yang belum pelayanan, yuk rame-rame bersihin gereja. Bukan begitu ya. Yang mau saya katakan adalah setiap kita, siapapun kita, pasti Tuhan kasih karunia, entah apapun itu. Dulu waktu saya sering pelayanan misi di lapangan Bapak Ibu ya, ada orang-orang khusus yang tidak ikut kami ke ladang misi, mereka berdoa Bapak Ibu, kita kasih jadwal ke mereka, hari ini kita ngapain, jam sekian ngapain, mereka berdoa, waktu malam kita ngadain KKR, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka berdoa untuk kami, itu pun pelayanan Bapak Ibu, ya itu pun pelayanan, luas sekali pelayanan yang Tuhan kasih kepada kita. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam bagian berikutnya Paulus terus menjelaskan bahwa karunia yang berbeda-beda bukanlah untuk justru membuat kecemburuan satu dengan yang lain. Justru dengan karunia yang berbeda-beda, Tuhan ingin kita saling melengkapi. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Saling melengkapi di dalam melayani Tuhan. Inilah supaya kita bisa saling bertumbuh bersama. Yaitu dengan saling melayani bagi pembangunan tubuh Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk kita boleh semakin bertumbuh di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh orang lain yang kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menegur, saling menasehati, saling menolong, saling menghargai, dan lain sebagainya. Gaya hidup saling memperlengkapi ini perlu kita lakukan di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Karena karunia kita yang berbeda-beda ini, kita bisa saling memperlengkapi supaya untuk memperkuat kesatuan tubuh Kristus ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Kristus harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Yaitu kita harus melayani Kristus sebagai kepala gereja. Jadi melalui karunia kita masing-masing, kita diperkenankan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi pelayanan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk agenda pribadi kita. Inilah dasar yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kita melayani bukan berarti ini untungnya apa ya ketika aku melayani, untung bagiku apa kalau aku lakukan ini ya. Bukan, tetapi yang kita harus yakini adalah ketika kita melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi itu. Ketika kita diizinkan untuk melayani Dia, itu merupakan sebuah anugerah khusus, anugerah yang besar, kita boleh layak melayani Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ayat ke-15 Paulus mengatakan dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih, kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah yang terjadi kepada seorang murid, Bapak, Ibu. Seorang murid harus mencerminkan seperti apa gurunya. Paulus ingin mengatakan bahwa orang percaya harus dapat mencerminkan Kristus dalam kehidupannya. Harus punya keserupaan bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keserupaan dengan Kristus adalah konsep yang penting, bahkan sangat penting di dalam perjalanan iman Kristen kita. Sekali lagi saya mau katakan, keserupaan dengan Kristus adalah konsep yang penting di dalam perjalanan iman kita. Ini jelas tercermin di dalam amanat agung Tuhan Yesus, bukan? Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Murid Kristus adalah orang yang mengikuti cara hidup dan pengajaran Yesus. Murid Kristus adalah orang yang mengikuti cara hidup dan pengajaran Kristus. Lingkup dan arah pertumbuhan seorang murid adalah bagaimana dia bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Itulah tujuan yang mau kita capai. Saya teringat kepada ungkapan seorang yang bernama John Ortberg, seorang praktisi pemuridan. Dia mengatakan demikian, tumbuh secara rohani itu berarti hidup makin lama makin seperti Kristus. Memandang seperti Kristus memandang, berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Dia merasa. Dan dengan demikian kita akan berbuat seperti Kristus berbuat. Inilah yang harus dialami oleh seorang murid. Satu tujuan yang jelas, yaitu kita mengarahkan segala arah dalam kehidupan kita kepada Kristus. Bahasa lainnya saya mau katakan, kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Bukan si aku lagi yang menjadi pusat hidup. Bukan kita pikir apa untungnya aku lakukan ini dan itu, tetapi apa yang menjadi kesenangan Kristus ketika aku lakukan ini dan itu. Kita mau jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Bapak Ibu, jadi pertumbuhan yang semakin serupa dengan Kristus itu akan selalu meliputi 4 hal, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah bagaimana kita bertumbuh dan membangun relasi dengan Tuhan. Hal kedua adalah bagaimana setelah kita membangun relasi, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan dengan baik melalui firman-Nya, maka itu akan berdampak kepada karakter kehidupan kita.
karakter lemah lembut, karakter rendah hati, karakter sabar itu akan muncul dengan sendirinya karena pengenalan dan relasi kita dengan Tuhan. Setelah karakter itu muncul, hal keempat adalah bagaimana itu akan tercermin di dalam pelayanan kita sehari-hari. Itulah yang harus mengubah cara pandang kehidupan seorang murid dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika kita sudah punya relasi dengan Allah dengan baik melalui disiplin rohani kita mengenal Allah melalui firman-Nya, karakter kita diubah, setelah itu secara otomatis pelayanan kita akan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemberian karunia tujuannya hanya satu, yakni untuk bagaimana kita membangun tubuh Kristus. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Meskipun berbeda-beda karunia, namun kita harus sadari bahwa karunia itu berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Kristus. Jadi Bapak Ibu, apabila ada orang-orang yang mengaku ada karunia ini dan karunia itu, tetapi dia lakukan tidak untuk membangun tubuh Kristus, saya pastikan karunia yang dimiliki orang ini bukanlah bersumber daripada Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan dia punya karunia ini dan itu, tetapi karunia yang dia punya itu dia gunakan bukan untuk membangun tubuh Kristus, saya pastikan karunia yang dia miliki bukanlah berasal dari Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Paulus mengakhiri dalam bagian ini dalam ayat yang ke-16, dia katakan, dan kepadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, Paulus mengingatkan bahwa tidak ada satu bagian pun dalam tubuh yang penting. Semuanya penting. Ya, kalau kita analogikan tubuh jasmani ini, Saudara, tidak ada satu bagian pun yang penting. Semuanya penting. Ya, mungkin jempol bilang, wah dia paling penting karena dia paling hebat, dia jempol gitu ya. Orang bilang kalau jempol hebat, wah kelingking mah apa gitu ya. Coba Bapak Ibu, kalau korek telinga pakai apa? Coba pakai jempol, bisa? Nggak muat gitu ya. Harus pakai kelingking. Itulah yang namanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang pikir selama ini aku bukan jempol, aku kelingking, aku nggak berguna. Saudara, telinga gatal harus pakai kelingking gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, melalui momen HUT GKKH yang ke-45 ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk menyatukan tujuan kita. Untuk apa, Saudara? Dalam melayani Tuhan tentunya. Kita mau bertumbuh bersama dan membangun dalam hal membangun tubuh Kristus, yakni dengan kita saling melengkapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu kita perlu menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Jangan sampai kita memusatkan hidup kita kepada diri kita, kepada si aku ini, Saudara. Sebagaimana Indonesia, Bapak Ibu, punya semangat 45. Mari, Bapak Ibu, di dalam HUT GKKH yang 45, kita pun mau bersama-sama kobarkan semangat 45 ini untuk sama-sama menyatukan tujuan kita di dalam hal melayani Tuhan. Kita mau bersama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain untuk pembangunan Kristus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk nama gereja, bukan untuk nama majelis, bukan untuk nama hamba Tuhan, tetapi demi untuk nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai anggota Kristus, mari tunjukkan semangat 45-mu dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan penuh dengan kesabaran melayani satu dengan yang lain. Sehingga kita dapat saling melengkapi Bapak Ibu, satu dengan yang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami melalui nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus ya Tuhan. Supaya mereka boleh memiliki kesatuan di dalam pembangunan tubuh Kristus. Demikian pula ya Tuhan, kami rindu melalui gereja yang telah Tuhan percayakan di tempat ini selama
45 tahun ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyatukan hati kami, menyatukan tujuan kami, yaitu untuk kami boleh memusatkan hidup kami kepada Engkau, untuk kami boleh diperlengkapi satu dengan yang lain ya Tuhan, sehingga karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kami, boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk boleh kami saling melengkapi satu dengan yang lain demi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami untuk kami terus boleh bersatu dan terus mempertahankan kesatuan kami. Untuk kami boleh ingat bagaimana kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima pada hambanya, kita masuk dalam pengumuman. Ada beberapa pengumuman. Ibadah umum Minggu 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara online via Zoom meeting pukul 8. Pengkhotbahnya Evangelis First Stevenson Andrew, temanya hamba dosa versus hamba kebenaran. Kemudian Worship Kids masih secara Zoom meeting dengan tema Aku Anak yang Suka Menghargai Perbedaan, Minggu 1 Agustus pukul 10 pagi. Komisi Wanita akan mengadakan ibadah pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 6 sore sampai 7 malam via Zoom meeting. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Esther. Kemudian ada malam pujian dan doa hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 6 sore, sama masih lewat via Zoom meeting. Ibadah Komisi Wanita hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 8 malam via Zoom meeting. Bagi para pria ya bisa menghubungi Bapak Aditya di nomor yang sudah tertera. Kemudian untuk teens ada ibadah via Zoom meeting hari Jumat 30 Juli pukul 7 malam dengan tema Semua Baik. Hari Minggu 8 Agustus 2021 ada sakramen perjamuan kudus pukul 8 pagi akan dilayani oleh pendeta Jong Sekyun. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus diharapkan bisa mendaftarkan diri by WA dari tanggal 2 sampai 4 Agustus. Kemudian pengambilan roti dan anggur perjamuan kudus pada tanggal 3 sampai 7 Agustus dan dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore di TU GKKH. Untuk informasi lebih lengkap mungkin bisa menghubungi sekretariat ya untuk teknis pengambilan roti dan cawan. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode yang sudah tertera di layar atau melalui rekening GKKH baik itu di Bank BTPN ataupun di Bank BCA. Dan ada rekening untuk pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Diharapkan bagi jemaat bisa memberikan yang terbaik terus untuk pelayanan khususnya di Gereja Kristen Ngalam Hidup. Oke, sekian pengumuman, kita masuk ke pujian pengutusan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang akan dilanjut dengan doa syafaat dan berkat oleh Bapak Stephen. Kuasa
bawa ke hadapan-Mu. Dan bila kami mau percaya, Tuhan akan mampu menolong kami. Tuhan akan sanggup membuat kami terlepas daripada setiap persoalan hidup yang kami geluti saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Merakai, bila Tuhan juga yang menolong mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam kondisi pandemi di sana. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang mampukan mereka untuk boleh terus menikmati Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan Tuhan sekali lagi untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Bila terus boleh menjadi alat Tuhan untuk dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Kami menyerahkan juga Tuhan mengingat untuk STT Kala Mulia, kami menyerahkan Tuhan untuk tahun ajaran yang baru ke depan ini. Kami berdoa untuk setiap dosen, setiap mahasiswa yang ada, untuk setiap staf. Bila Tuhan memberikan sinergi yang sama ya Tuhan, kesatuan hati bagi mereka. Di dalam mereka boleh menerima pembentukan di STT ini ya Tuhan, dan setiap dosen juga boleh terus diperlengkapi untuk memperlengkapi setiap mahasiswa yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tak henti-henti ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini ya Tuhan yang masih bergelut dengan pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Kami menyerahkan setiap mereka yang mengambil kebijakan ya Tuhan di dalam penanganan COVID yang ada ini ya Tuhan. Bila Tuhan yang beri hikmat, bila Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan untuk menanggulangi pandemi ini. Terima kasih ya Bapa di surga, secara khusus kami berdoa menyerahkan kota Bandung di mana kami berada saat ini. Kami mohon Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang tolong biarlah setiap orang-orang yang terpapar ya Tuhan oleh COVID ini boleh menerima pemulihan daripada Tuhan saja. Berdoa untuk para dokter, perawat yang terus berjuang menolong akan setiap pasien yang terpapar COVID, biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kemampuan. Terlebih khusus bagi anak-anak Tuhan yang berprofesi sebagai dokter ataupun perawat dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah mereka terus boleh memakai momen ini menjadi alat Tuhan untuk boleh memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Tuhan kepada setiap pasien mereka melalui pelayanan yang mereka berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi hidup masa depan kami, pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Iman kami kepada Engkau saja. Bila Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, serta penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bersatu masing-masing, ibadah telah selesai. Jemaat yang terkasih, jangan dulu live dari Zoom ini ya, karena kita mau masuk dalam perayaan HUT ke-45 GKKH yang hari ini tahun ini begitu berkesan ya, karena dengan terbatasan nih, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita, rasa syukur kita karena kita masuk ke usia 45. Saya ada di studio 1 ya. Ya, betul. Ada betul. rekan saya ada di studio 2 nih, kayak lagi siaran langsung ya. Tapi kita Oke. satu tujuannya. Satu tujuannya yang pentingnya tubuh Kristus. Oke, Pak Yohanes. Oke, salam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Sepertinya semuanya masih semangatnya 45 ya.
bisa lambaikan Harus. tangan Bapak Ibu. Saya rindu setiap kita yang diberkati oleh Tuhan lambaikan tangan. Karena hari ini hari yang spesial ya. Luar biasa. Untuk Ya. gereja kita secara khususnya. Betul ya Ci ya? Betul. Setiap kita sudah tahu ada beberapa hal ya. Bahkan secara khusus kalau dilihat hari ini ada kue, Bapak Ibu. Mohon maaf yang di rumah. Iya, walaupun saya nggak bisa lihat ya. Ya. Ya, karena saya di Saya nggak bisa lihat nih. kita itu ada acara spesial hari ini. Kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-45 Gereja Kristen Kalam Hidup. Wow, luar biasa. Puji Tangan dulu Tuhan. Bapak Ibu buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Amin. semua ini berkat kasih Tuhan hingga kita dapat berjalan sejauh ini. Semua itu karena pimpinan Tuhan. Nah, kira-kira Cici ada yang mau ditanya nggak, Ci? Kasih satu pertanyaan buat. Pastinya. Nah, sekarang saya bisa lihat di kuenya nih. Wah, menarik ya. Warnanya mempesona tuh di sana ya. Saya walaupun tidak bisa langsung onsite, tapi sepertinya Pak Yohanes bisa melihat tuh aura-aura sukacita ya di situ ya. Saat ini kita akan masuk, Pak Yohanes bisa lihat ya di situ ya. Saya nggak bisa lihat di sini. Mungkin ada beberapa hari ini ada 44 partisipan yang bisa join di Ya. ulang tahun gereja. Ya, bisa lihat nanti siapa yang menentukan Pak Yohanes ya. Saya tidak bisa melihat dan tidak bisa menentukan. Oh, Oke, jemaat yang terkasih, ada satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Ada hadiah yang luar biasa yang sudah disediakan oleh panitia ya. Kita tahu bahwa tema kita hari ini adalah dibuka ya. Satu tujuan. Hebat. Wih, mantap, betul. Tapi itu bukan pertanyaannya ya. Maaf ya, Bu Beatrice. Oke, atau pasti Pak kata Pak Steven, kita tema hari ini adalah satu tujuan yang diambil dari Efesus 4 ayat 1-16. betul. Tapi bukan itu juga pertanyaannya, saudara-saudara ya. Maafkan saya. Maafkan saya. harap bersabar Bapak Ibu ya. Harap bersabar ya. Oke, 3 karakter yang menjadi dasar adalah Rendah hati, lemah lembut, saling melengkapi. Oh salah, sorry, kurangan salah. Siapa lagi yang bisa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Siapa tuh? Anita. Coba Pak Yohanes. Anita mana coba Anita? Oke. Oke, nanti Anita bisa mengambil hadiah yang sudah disediakan oleh panitia, menghubungi sekretariat ya. Oke. Tapi jawabannya Oke. betul, Cici. Jangan-jangan salah lagi. Jawabannya, Iya, Anita. jawabannya betul. Ada 3 karakter yang menjadi dasar, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Berarti jemaat Tuhan menyimak sekali ya firman Tuhan hari ini ya, luar biasa ya. Oke. Nanti Bapak Ibu dapat hadiah menarik ya. Amin. Katanya hari ini ada persembahan pujian yang sudah disiapkan oleh rekan kita ya? Ya, betul sekali, Ci. Hari ini ada satu persembahan pujian yang luar biasa, kita kedatangan tamu yang dari jauh. Tamunya dari mana ya? Jauh kayaknya ya? Salah satu songnya akan datang dari Ambon. Wah, mungkin sudah ada yang tahu. Ini penyanyinya jauh Wah, sekali. saya nggak tahu loh. Ya, Iya silakan. loh, saya nggak tahu loh. Saya penasaran. Penasaran ya? Pada penasaran kan? Penasaran. Kalau gitu kita Sangat, panggil sangat. aja. Silahkan yang salah satu penyanyinya jauh-jauh nih datang. Mau ke Bandung. Ya, silakan. Waduh, khusus ke gereja ya, ulang tahun gereja ya. Silakan. Siapa tuh? Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar
Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, anugerah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami mengucapkan selamat Oh, ternyata yang dari Ambon itu ada Bapak Regen ya? Semoga gereja ini tetap diberkati dan menjadi berkat bagi banyak jemaat, khususnya jemaat yang tergabung dalam gereja Kristen dalam hidup. Tuhan memberkati, shalom. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jauh-jauh kita kedatangan song leader dari Betul. daerah yang berbeda, tapi puji Tuhan kita bisa sama-sama mendengarkan satu pujian yang luar biasa. Oke, saya juga ada kuis nih, Cicen ya, buat jemaat sekalian. Jadi, Wah, apa tuh? ya silahkan tim multimedia perhatikan ya, siapa yang bisa menjawabnya. Jadi pertanyaannya begini, kalau tadi itu disampaikan oleh pengkhotbah kita, yaitu mengatakan bahwa kita itu ternyata banyak karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, Tuh. jadi ada contoh-contohnya banyak sekali. Nah, tetapi kira-kira apa sih tujuan dari karunia kita itu? Apakah untuk siapa ternyata karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Silakan. Siapa? Saya boleh jawab nggak? Nggak boleh ya? Cuma Tuhan. Oh, saya bukan jawab Tuhan. Iya. Oke, coba siapa yang bisa? Untuk melayani. Kurang tepat kayaknya ya. Untuk apa? Karunia untuk melayani itu karunia. Saya Hadiahnya ini loh, ayo loh. Bapak Ibu Hadiahnya suaranya saya besar loh. kurang terlalu jelas di sini. Iya, Mungkin hadiahnya bisa lebih jelas tadi menangkapi apa yang disampaikan? kurang lengkap. Emang kurang lengkap tadi. Iya, harus lengkap ya. Oke. Siapa tadi? Suaranya mirip Emma. Silakan Bapak Ibu boleh open mic ya. Siapa yang bisa memberi jawabannya? Pertanyaannya Oh, pertanyaan diulang katanya. jaringan. Masalah jaringan katanya. Pertanyaan diulang Pak Yohanes? Kurang dekat ya? Enggak, pertanyaannya diulang katanya. Oh, pertanyaannya diulang. Oke. Iya, katanya kurang Jadi jelas. pertanyaannya tadi kan disampaikan oleh pengkhotbah kita bahwa ternyata kita itu banyak sekali karunia yang Tuhan berikan. Jadi karunia yang Tuhan berikan itu untuk apa? Karunia yang Tuhan berikan kan berbeda-beda katanya. Nah, itu tuh untuk apa ya? Coba jemaat Tuhan yang bisa langsung. Saling melengkapi. Siapa tuh? Saling melengkapi. Wah, siapa? Suara siapa Luar tuh? biasa Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah Ibu Syaul. Jawabannya benar nggak ya? Saling membantu. Jangan salah. Benar nggak? Saling Kita tanya membantu. dengan pengkhotbah kita ya. Atau betul nggak Tadi Pak? yang ya saling jawabannya? Ibu Syauling bukannya betul, yang pertama luar ya? biasa. Oke. Betul. Suara siapa tuh? Betul. Hafal Boleh suaranya dicatat ya. ya panitia ya. Ya, dicatat ya Ibu Syauling ya, saling melengkapi katanya ya. Jadi Amin. tujuannya adalah
saling melengkapi. Betul. Dan kita akan sama-sama mendengarkan satu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis kita kepada Pak Sujato Bakti, dipersilahkan. Puji Tuhan, puji syukur untuk kasih Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama. Shalom semuanya, jemaat kasih Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk sebelumnya untuk hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan lah. Gereja Kristen Kalam Hidup hari ini bisa merayakan ulang tahun ke-45 tahun. Kami juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendiri Gereja Kristen Kalam Hidup, Pendeta Paulus Lili bersama Ibu Grace Lilis yang telah dipercayakan Tuhan menjadi fondasi awal berdirinya Gereja Kristen Kalam Hidup yang berada di Gang Cibadak, Gang Nyimpok nomor 3. Kami juga Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hada Andriata yang telah membimbing kami selama melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Kami juga majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan aktivis dan seluruh komisi-komisi yang ada telah membantu pelayanan selama ini di Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang setia melayani dan bersama-sama beribadah bersama selama ini di Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang telah membantu melakukan pelayanan dari dana, tenaga, pikiran buat Gereja Kristen Kalam Hidup selama ini. Biarlah Gereja Kristen Kalam Hidup ini bisa terus melayani Tuhan dan diberkati Tuhan hingga gereja ini juga bisa menjadi berkat buat orang banyak sekelilingan jemaat dan sekelilingan dan untuk bangsa dan negara kita ini. Biarlah gereja ini terus bisa melayani Tuhan, bisa membangun visi misi Tuhan yang telah dipercayakan, diamanahkan kepada kita setiap jemaat dan pengurus-pengurus yang ada. Kiranya Tuhan selalu menuntun setiap awal di usia 45 tahun ini, gereja terus bisa berkembang menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalankan visi misi Tuhan yang telah kita dipercayakan kepada kita semua. Adalah kasih Tuhan dan gereja juga bisa membagi kasih kepada sekeliling dan jemaat di Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih seluruh partisipasi yang jemaat yang berikan kepada kami semuanya dukungan. Usia 45 bukanlah usia yang muda lagi. Mudah-mudahan di usia yang cukup dewasa, sangat dewasa, bukan dewasa lagi, bisa terus menjadi terang buat kasih Tuhan, terang Tuhan dipancarkan setiap kehidupan jemaat dan seluruh pengurus dan seluruh yang ada di gereja kita ini. Dalam kondisi COVID ini, marilah kita seluruh jemaat saling mendukung, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain dengan lain. Hingga kita sama-sama bisa keluar dari virus corona ini dan tekanan COVID corona ini. Terima kasih, sekali lagi kita bersyukur atas kasih dan kebaikan, karena Tuhanlah Kristus kita yang menuntun dan memelihara Gereja Kristen Kalam Hidup sampai hari ini 45 tahun. Selamat ulang tahun ke-45 Gereja Kristen Kalam Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Aceh yang sudah membawakan kata sambutan ya. Nah, yang tadi yang kita sudah keluarkan kuis itu ada yang kaum muda dan ibu-ibu. Nah, saat ini diperuntukkan buat bapak-bapak dan kaum pria aja ya, Pak Yohanes ya. Oke, selanjutnya. Oke, maaf Bapak Ibu, kadang suaranya bisa putus-putus ya. Ini ada gangguan dari koneksi kita. Oke, Bapak Ibu, saya ini mau bertanya lagi satu hal ya buat kita.
kalau tadi itu waktu disampaikan firman Tuhan, ternyata ada satu dasar ya, yang menjadi dasar utama pondasi kita melayani Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa dasar kita melayani Tuhan? Nah, Yang kaum bapak disampaikan yang boleh oleh- jawab ya, Ya. kaum pria yang boleh Silakan. jawab, biar adil. Ayo Oh, kaum biar pria. adil ya. Iya, kaum Oke. pria. Ayo, boleh? Silakan. Apa yang menjadi dasar katanya? Mungkin diulangi ya Pak Yohanes. Oke, saya Putus-putus ulangi ya. 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 Pertanyaannya adalah, apa tujuan utama yang menjadi dasar kita melayani Tuhan? Apa tujuan utama yang menjadi dasar kita melayani Tuhan? Ayo kaum pria. Tadi kaum muda sudah, kaum komisi wanitanya sudah, sekarang komisi pria ya. Sudah Memuliakan ada yang Tuhan, open mic? memuliakan Tuhan, katanya. Betul nggak Pak Yohanes? Jawabannya apa? Memuliakan Tuhan katanya. Memuliakan Tuhan. Kita tanya dengan pengkhotbahnya. Betul enggak, Pak? Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Betul nggak? Kurang tepat. Oke. Kurang tepat. Berarti masih Ayo ada, lengkapi lagi. ya sudah mendekati, tapi Ya, sudah ada mendekati ya. sedikit kekurangan. Ya. Ada lagi yang Ayo. mau mencoba menjawab? Ayo bapak-bapak, saudara-saudara. Iman. Atau terlalu sulit pertanyaannya? Hah? Oh, tapi ketika direnungkan si Cencen, Iya, iya. yang ya Kenapa Pak silakan. Yohanes? panggilan Tuhan. Kurang tepat ya kayaknya ya. Sepertinya yang pertama ya, Pak Yohanes ya, agak-agak mendekati ya. Tadi ada bisikan dari pengkhotbah kita, dia katakan masuk kategori ya Pak ya jawabannya. Ya jawabannya masuk kategori. Oh, Ya, jadi, oke. ya, Tadi selamat yang buat bilang yang menjawab pertama. pertanyaan, yang menjawab pertanyaan jawabannya memuliakan siapa ya, Bapak tuh? Ya, jawaban yang memuliakan Tuhan. Siapa ya? Namanya siapa ya? Yang tadi jawabannya memuliakan. Pak Lukas, Oh, Pak Lukas. Pak Lukas ya. Oke, terima Oke, kasih. dicatat Pak ya Lukas, panitia terima ya. kasih. Nanti hubungi sekretariat ya untuk mengambil hadiah. Kita masuk Oke. dalam perayaan ya Pak Yohanes ya. Ya. Silakan. Sebelum kita masuk dalam perayaan, ada satu video klip yang akan kita tampilkan, yaitu tentang ucapan-ucapan. Silakan dari tim multimedia.希望以后会更进步。我工作教会15周年。 Sidang Jemaat Tuhan, selamat berjumpa di acara syukuran hari ulang tahun ke-45 GKKH hari ini. Dalam perjalanan 45 tahun sejak almarhum Pendeta Paul Rusli mendirikan GKKH, liku-liku perjalanan baik yang menyenangkan, menyakitkan, dan menyedihkan telah dialami. Sekarang GKKH bersama seluruh bangsa di dunia sama-sama prihatin menghadapi wabah COVID-19. Pelayanan jadi terbatas, jemaat Merakai yang dipercayakan Tuhan ke GKKH tidak dapat terlawat. Tapi kita yakin Tuhan pasti akan menolong GKKH untuk dapat mengatasi semuanya. Terima kasih kepada majelis yang masih menempatkan kami sebagai bagian dari keluarga GKKH dan kepada semua warga GKKH yang masih menjalin kontak dengan kami. Akhirnya saya dan istri saya mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-45 GKKH. Tuhan memberkati dan melindungi GKKH, memberi hikmat kepada majelis bagi kemuliaan nama Tuhan.
Salam. Amin. Shalom. Terima kasih. Saya Bu Yenti mewakili Majelis GKKH mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-45 buat Gereja Kristen Kalam Hidup. Semoga kedepannya GKKH semakin bertumbuh baik dalam iman dan pelayanannya. Juga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya mewakili tim kerohanian ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi keluarga besar Gereja Kristen Kalam Hidup yang ke-45. Bapak Ibu, sebagaimana kita besar dan bertumbuh di dalam keluarga kita, demikian pula saya berharap GKKH boleh menjadi rumah dan keluarga rohani bagi kita, untuk kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Bapak Ibu, mari di dalam momen ulang tahun yang ke-45 ini, saya ajak kita kobarkan semangat 45 untuk melayani Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya mewakili seluruh jemaat GKKH Bandung mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Hidup ke-45 tahun. Kiranya GKKH semakin jaya, damai di hati, damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kompak selalu ya. Salam, selamat pagi. Saya Aditya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Kalam Hidup. Saya mewakili di Komisi Pria mengucapkan ya selamat ulang tahun. Semoga saat ini di masa-masa pandemi ini akan semakin bertambah di jemaatnya, terutama dari kualitas dan kuantitas. Artinya kita melayani pekerjaan Tuhan, semuanya itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, selamat ulang tahun GKKH. Happy birthday GKKH. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Terima kasih. Saya mewakili ibu-ibu dari Komisi Wanita GKKH mengucapkan selamat ulang tahun GKKH yang ke-45. Semoga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana sebagai perwakilan dari Youth GKKH ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang ke-45 tahun. Sebelumnya kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Gereja Kristen Kalam Hidup telah diberikan kesempatan untuk melayani umat-umat Tuhan sampai genap ke usianya yang ke-45 tahun ini. Semoga untuk kedepannya gereja kita dapat terus maju, bertumbuh dan berkembang dalam melayani dan juga mengembalakan umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Hubert mewakili Komisi Teens mengucapkan selamat hari jadi GKKH yang ke-45. Semoga tetap maju terus dan tetap berkembang. Terima kasih. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Hidup. Semoga panjang umur, makin maju, makin diberkati Tuhan. God bless you. Oke, terima kasih buat ucapan dari jemaat Tuhan dan perwakilan yang disampaikan. Saat ini kita akan sama-sama yaitu melakukan sebuah seremonial untuk tiup lilin kepada majelis yang mewakili yang berada di gereja untuk bisa maju ke depan. Silakan untuk Bapak Ibu majelis dan hamba Tuhan boleh ke depan. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk boleh bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama bersyukur di dalam rangka ucapan syukur kita.
diwakili oleh majelis yang berada di gereja dan hamba Tuhan di dalam melakukan seremonial tiup lilin. Kita akan sama-sama melakukan seremonial ini, tetapi mohon maaf tidak bisa tiup lilin, akan dilakukan kipas lilin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kipas lilin kita akan sama-sama nyanyi bersama. Silahkan boleh di-play. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, saat ini siap sama belum Pak? Sama-sama, harus sama-sama. Ya, harus sama. Siap-siap ya. Pada hitungan ketiga ya Pak. Ya. 1, 2, 3. 3,5 Pak. Oke. Puji Tuhan, kita tepuk tangan semuanya. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saat ini kita akan masuk di dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Hada Andriata. Tetapi ternyata ada acara khusus lagi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kue yang akan dibagikan. Ini sebagai perwakilan, biasanya ada potong kue. Potong kue aja ya, ada. Oh, oke. Ternyata ada pisaunya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama nyanyi potong kue. 1, 2, 3. Potong kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, terima kasih. Bagi gue ya. Oke, kita akan masuk doa penutup ya Pak ya. Kepada Pak Pendeta Hada Andriata, dipersilahkan untuk mengakhiri kita di dalam doa penutup. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami merasa bersukacita dan bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah memberkati Gereja Kristen Kalam Hidup 45 tahun lamanya, walaupun dalam situasi yang memang tidak menguntungkan bagi bangsa kami, bagi dunia, dan khususnya gereja kami, karena kami tidak bisa bersekutu bersama-sama di ruang ibadah. Tapi di dalam Tuhan kami dipersatukan dimanapun kami berada. Karena itu ya Tuhan, kami menaikkan pujian syukur, biar nama Tuhan dimuliakan, karena Engkau juga telah memelihara gereja kami 45 tahun lamanya, dan kami percaya di dalam nama-Mu kami melayani hanya untuk Engkau. Kami bekerja dan melakukan apa yang dapat kami lakukan sesuai dengan talenta kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan, baik oleh Gereja Kristen Kalam Hidup, dan membawa semangat bagi semua orang percaya untuk memuliakan Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan sudah memimpin majelis jemaat, memimpin evangelis, baik Pak Yohanes, Pak Stephen, Ibu Valentina, di dalam bersama-sama melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih Engkau telah menguatkan Ibu Grace Lilis yang bersama-sama dengan Bapak Paulus almarhum telah mendirikan gereja ini. Kami mohon Engkau kiranya akan memberkati Ibu Grace, agar supaya diberikan kekuatan, diberikan sukacita. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh warga dari GKKH, supaya bersama-sama sesuai dengan talentanya, menyatukan tujuan pelayanan hanya untuk nama Tuhan, supaya dengan demikian Tuhan, dengan kesatuan iman kami, dengan kesatuan tujuan pelayanan kami untuk melayani Tuhan, maka Gereja Kristen Kalam Hidup akan menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kuatkan majelis jemaat di dalam merencanakan berbagai pelayanan dalam program kerjanya,
supaya semua yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh hamba Tuhan pada akhirnya akan membuat Gereja Kristen Kalam Hidup mampu mengatasi segala persoalan dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi dunia ini. Tuhan ampuni kalau ada kesalahan dari kami selama kami melakukan ibadah, juga dalam penyelenggaraan perayaan ini. Selanjutnya kalau nanti kami akan berpisah, Tuhan pimpin kami masing-masing, baik secara pribadi atau keluarga kami, supaya kami tetap dikuatkan, disehatkan, dan dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap menjadi orang yang melayani Tuhan untuk tujuan yang satu, melayani Tuhan bagi kepala gereja yang kami sembah dan puji, yang kepadamulah kami nanti pada akhirnya akan kembali. Terima kasih Bapa, tolong dengarkan doa kami yang kami pohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka selesailah ibadah dan perayaan hari ulang tahun ke-45 Gereja Kristen Kalam Hidup. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights.